Halo Sobat IT di seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita masih belajar tentang penulisan karya ilmiah. Nah, kita sudah masuk ke bagian struktur penulisan karya ilmiah. Dan pada hari ini kita akan kupas lebih jauh tentang bagaimana kita menulis latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari sebuah karya ilmiah. Oke, seperti yang sudah kita bahas juga dalam sesi sebelumnya, secara umum struktur penulisan karya ilmiah ini terdiri dari seperti ini. Ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, dan tentu terakhir ditambah dengan daftar pustaka. Nah, struktur ini tidak selalu sama antara penelitian satu dan penelitian yang lain, atau jenis riset satu dengan jenis riset yang lain, atau di tempat satu dengan di tempat lain, karena ada yang namanya gaya selingkung. Nah, mungkin di satu universitas ada 6 bab, ada yang cuma 4 bab dan sebagainya. Tapi secara umum ada seperti ini: pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, serta simpulan dan saran. Umumnya sih seperti itu. Jadi kita pagi ini kita membahas 5 bagian dari struktur itu. Oke, kita bicara tentang pendahuluan ya. Pendahuluan mengantarkan pada pembaca untuk mengetahui objek apa yang akan diteliti, untuk apa, dan mengapa penelitian ini dilakukan. Jadi statement di pendahuluan itu sebaiknya clear. Pembaca bisa tahu apa yang akan diteliti, mengapa penelitian itu dilakukan, dan untuk apa. Nah, makanya di dalam pendahuluan itu terdiri dari 4 bagian biasanya, yaitu latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan, kemudian manfaat. Nah, latar belakang masalah itu apa? Latar belakang masalah itu membahas tentang hal-hal apa yang melatar belakangi penelitian itu dilakukan, atau mengapa kegiatan itu dilakukan, atau ada masalah apa yang menyebabkan hal itu dilakukan. Makanya dikatakan latar belakang, atau bisa dikatakan latar belakang masalah. Jadi penelitian itu dilakukan kan pasti ada masalah penyebabnya. Kalau nggak ada masalah ya ngapain dilakukan, kan seperti itu. Jadi kita gali dulu mengapa riset itu dilakukan, ada masalah apa yang melatar belakangi itu. Nah, lalu rumusan masalah ini lebih tegas lagi. Setelah ditemukan masalahnya, kita merumuskan poin by poin, ya, per poin masalah-masalah yang akan dipecahkan di dalam penelitian ini. Nah, rumusan masalah itu seringkali disusun dalam bentuk pertanyaan, walaupun sebenarnya tidak harus ya, tapi untuk mempermudah memahami, biasanya rumusan masalah itu ditulis dalam bentuk pertanyaan. Nanti kita berikan contohnya. Nah, kemudian tujuan. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, tuliskan hasil yang ingin dicapai dari suatu penelitian. Tujuan itu kan dalam bahasa Inggrisnya goal ya. Orang bermain bola, goalnya apa? Ya, goalnya mencetak gol gitu. Nah, kotak-kutik sana sini, tujuan akhirnya untuk apa? Untuk mencetak gol, gitu kan? Nah, maka tujuan itu biasanya merumuskan sesuatu yang ingin dicapai dari suatu kegiatan penelitian. Nah, yang terakhir dari bagian pendahuluan adalah manfaat atau kontribusi biasanya. Nah, ini merumuskan tentang manfaat penelitian tersebut. Misalnya, manfaat praktisnya untuk masyarakat itu apa? Manfaat untuk pemerintah apa? Atau manfaat untuk pengembangan dunia pendidikan atau untuk ilmu pengetahuan apa? Gitu. Karena manfaat itu ada yang sifatnya praktis, tapi juga ada yang sifatnya teoritis. Ada manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh orang lain seperti pemerintah, masyarakat, dan sebagainya, tapi juga ada manfaat yang sifatnya kontribusi pada ilmu pengetahuan. Misalkan ketika kita
penelitian untuk menemukan rumus-rumus baru atau metode-metode baru. Nah, itu kontribusinya lebih ke ilmu pengetahuan tentu saja. Nah, kira-kira semacam itu 4 bagian dari pendahuluan. Nah, saya akan berikan contoh praktisnya ya. Ini gambaran gampangnya. Nah, contoh kalau kegiatan membangun rumah tahan gempa dan ekonomis misalnya. Nah, kita harus rumuskan dulu latar belakangnya apa. Kenapa kok kegiatan membangun rumah tahan gempa dan ekonomis itu perlu dilakukan gitu. Nah, latar belakangnya, oh rumahnya sudah tua, sudah berusia lebih dari 30 tahun, sudah tidak layak huni, gentingnya sudah bocor, dindingnya sudah dimakan rayap. Kemudian ternyata posisi rumah itu berada di daerah yang rawan gempa, sehingga perlu dipikirkan rumah yang tahan gempa. Nah, ada masalah yang lain, uangnya terbatas, gitu kan. Nah, jadi latar belakang masalah itu kita cerita tentang kondisi-kondisi yang terjadi, mengapa kegiatan itu perlu dilakukan, kan seperti itu. Ya. Nah, lalu rumusan masalah itu menuliskan tentang misalkan bagaimana membangun rumah baru dengan kualitas bagus di daerah rawan gempa. Ya kan? Itu masalah yang akan dipecahkan. Lalu karena tadi latar belakangnya kondisi uangnya terbatas, ada rumusan masalah bagaimana membangun rumah berkualitas dengan kondisi uang terbatas. Nah, itu masalah-masalah yang akan dipecahkan dalam kegiatan itu misalnya. Ya. Nah, lalu kita bicara tujuan. Nah, tujuan itu biasanya selaras dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan. Kalau ada 2 rumusan masalah, itu biasanya tujuannya juga 2 gitu. Ya, tadi kan rumusan masalahnya bagaimana membangun rumah baru dengan kualitas bagus di daerah rawan gempa, sehingga tujuannya juga untuk menghasilkan rumah yang berkualitas di daerah rawan gempa. Nah, lalu juga tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan bangunan yang berkualitas dengan kondisi uang yang terbatas. Nah, gitu. Jadi itu gambaran antara latar belakang, rumusan, dan tujuan. Lalu satu lagi adalah manfaat. Manfaat dari kegiatan itu apa? Ya, dapat digunakan sebagai model bagi masyarakat yang ingin membangun rumah tahan gempa dengan biaya yang ekonomis. Nah, misalnya gitu. Nah, dari pembagian 4 hal ini ya, mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi mana bagian latar belakang, mana bagian rumusan, mana bagian tujuan, mana bagian manfaat. Nah, saya akan berikan contoh dalam konteks kasus di bidang TI. Nah, misalnya ada karya ilmiah berjudul Pengembangan Aplikasi Belajar Aksara Jawa Berbasis Multimedia untuk Anak SD. Nah, ini judulnya. Lalu latar belakangnya kita cerita dengan bahwa di Indonesia ini ada salah satu budaya asli Indonesia, yaitu aksara Jawa, tetapi masalahnya sudah tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, belajar aksara Jawa tidak diminati lagi, walaupun di sekolah ada, murid-murid tidak begitu berminat karena susah belajar aksara Jawa itu. Sudah tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, caranya sulit, sehingga siswa tidak begitu berminat belajar aksara Jawa. Nah, itu kan masalah. Sehingga perlu dikembangkan metode sarana belajar aksara Jawa yang menarik berbasis TI sehingga siswa tertarik begitu ya. Ini latar belakangnya. Nah, gambaran poin-poinnya seperti itu. Nah, lalu kita merumuskan masalah ya yang akan dilakukan di dalam penelitian ini, itu bagaimana mengembangkan metode belajar aksara Jawa yang menarik, dan juga bagaimana mengembangkan aplikasi bantu belajar aksara Jawa yang mudah dan menyenangkan. Jadi yang pertama bicara tentang metode belajar aksara Jawa yang menarik, yang kedua bicara tentang bagaimana mengembangkan aplikasinya, seperti itu. Nah, jadi kalau rumusan masalahnya ada 2, harus selaras juga, tujuannya ada 2, karena masalah yang akan dipecahkan kan ada 2, tujuannya juga mesti gampangnya kita bisa tuliskan 2 hal dari masalah yang dirumuskan.
yaitu tujuannya untuk menghasilkan metode belajar aksara Jawa yang menarik dan menghasilkan aplikasi bantu belajar aksara Jawa yang mudah dan menyenangkan bagi anak SD. Gitu kan? Lalu kita bicara manfaat, dapat digunakan sebagai aplikasi bantu belajar bahasa Jawa di sekolah, kemudian juga membantu anak mendapatkan materi belajar bahasa Jawa yang menarik misalnya. Jadi pemisahan 4 hal itu kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, kita bicara tentang latar belakang dulu nih sekarang. Latar belakang. Jadi tadi kan kita hanya menuliskan poin-poin contoh tentang latar belakang masalah ya. Kita menggali mengapa karya ilmiah itu dilakukan. Apa yang melatar belakangi karya ilmiah itu dilakukan. Nah, ketika kita menulis latar belakang, itu setidaknya ada 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, bagian pembuka, itu biasanya memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Kita cerita dulu. Nah, kayak tadi ketika kita bicara tentang aksara Jawa, maka kita buka dulu tentang pembahasan bahwa di Indonesia ini berkembang berbagai banyak budaya daerah, ya salah satunya adalah aksara Jawa. Nah, sayang sekali bahwa kondisinya siswa tidak berminat belajar aksara Jawa karena sudah tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sulit. Nah, gitu kan. Jadi ada pembukaan dulu tentang masalah yang akan diangkat. Lalu bagian isi kita biasanya cerita tentang fakta, kondisi real di lapangan, data-data dan fenomena berkenaan dengan pentingnya masalah, serta efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Paling bagus kalau bagian isi ini kita lengkapi dengan data-data, dengan fakta-fakta, dan kondisi-kondisi real yang terjadi. Ya. Kemudian bagian penutup baru bicara tentang solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi ada 3 bagian ini. Ini bukan berarti 3 alinea ya, tapi 3 bagian. Satu bagian mungkin bisa jadi terdiri dari beberapa alinea, tapi juga jangan banyak-banyak karena pendahuluan ini dalam satu karya ilmiah biasanya ya mungkin tidak lebih dari 20 atau 30% keseluruhan karya ilmiah gitu ya, seperti itu. Nah, saya nanti akan berikan contoh contohnya bagian pembuka itu seperti apa, bagian isi seperti apa, bagian penutup seperti apa. Nah, tetapi di dalam latar belakang masalah itu tadi kita sudah bicara ya, sebaiknya memuat itu ada fakta dan data. Anda gali dari permasalahan yang ada. Alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik dilakukan berdasarkan fakta dan data dari kondisi yang sedang terjadi. Nah, karena ini latar belakang atau pendahuluan ini kita bicara tentang motivasi penelitian ya, kenapa penelitian itu penting dan itu jadi kunci. Kalau penelitian tidak penting untuk dilakukan ya nggak usah dilakukan gitu kan seperti itu. Itu yang membuat penelitian kita itu menarik. Ketika alasannya bagus, ada data-data dan fakta yang mendukung, nah itu membuat penelitian kita menarik. Lalu kita bisa menyebutkan yang kedua, gejala-gejala kesenjangan atau masalah yang terdapat di lapangan. Nah, kesenjangan itu kan misalnya tadi kalau kita bicara tentang bahasa Jawa ya, nah mungkin kita bisa bicara tentang masalah-masalah yang terjadi. Kalau ada riset pendahuluan lebih bagus, misalnya kita meriset dulu tentang kepada siswa-siswa SD tentang pendapat mereka di dalam belajar bahasa Jawa atau aksara Jawa. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai yang menggambarkan kondisi real atau masalah-masalah di lapangan. Nah, karena ada data dan ada fakta. Nah, itu penting seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, latar belakang biasanya juga memuat kompleksitas masalah. Ya, masalah semakin kompleks, maka motivasi penelitiannya akan semakin kuat gitu. Karena ternyata penelitian ini memang penting dilakukan karena masalahnya kompleks kan gitu. Ya.
Nah itu, jadi nulis latar belakang kita harus berpikir secara lengkap ya, gitu. Kemudian latar belakang juga sebaiknya memuat metode yang akan dilakukan peneliti untuk mengatasi masalah. Nah ini sudah bagian-bagian di solusi yang ditawarkan tadi ya, sudah di bagian akhir. Lalu boleh dituliskan tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni oleh peneliti atau si pembuat karya ilmiah. Ini biasanya masuk di bagian penutup. Nah, realnya saya akan memberikan contoh bagian pendahuluan. Ini contoh yang saya coba berikan. Yang pertama adalah judulnya. Nah, judulnya adalah pengembangan sistem informasi pengajuan